Halo Sobat Milenia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik ya, karena di video kali ini, Milenia News akan kembali membahas seputar perkuliahan nih Sobat. Bagi kalian yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA, tentunya kalian akan memikirkan akan kuliah kemana nantinya setelah lulus SMA. Dan juga jurusan apa ya yang terbaik untuk dapat kalian pilih. Kalian pun pasti sudah tidak asing dengan jurusan-jurusan di perkuliahan yang terkenal akan masa depannya yang cerah. Sebab memiliki gaji yang tinggi, tidak lain dan tidak bukan, yaitu jurusan mainstream seperti kedokteran, hukum, informatika, teknik, manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, dan lainnya. Jurusan tersebut selalu mendorong banyak peminat di setiap tahunnya dan di beberapa kampus terkenal. Hal itu menyebabkan angka persaingan yang tinggi serta peluang diterimanya menjadi begitu kecil. Akibatnya, banyak calon mahasiswa yang harus mencoba jalur masuk lain seperti SBMPTN, ujian mandiri, bahkan sampai harus gap year. Padahal masih ada pilihan jurusan yang lain loh sobat, yang tentunya tetap memiliki masa depan yang cerah, prospek kerja yang luas, bahkan gaji yang tinggi. Peluangmu untuk diterima akan lebih besar dibanding jurusan-jurusan yang sudah mainstream. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau jurusan ini ada di Indonesia, dan bagi kalian yang anaknya anti mainstream, nggak mau sama kayak yang lain, bakal cocok banget nih sama list jurusan dari Millennial News. Istilahnya YOLO gitu, you only live once. So, why not? Kalian bisa menentukan masa depan melalui jurusan yang sepi peminat ini, namun tetap memiliki banyak pilihan jenjang karir. Simak baik-baik ya. Pertama, jurusan teknik perkapalan. Kamu ingin menjadi salah satu anak teknik namun persaingannya selalu ketat. Coba pertimbangkan jurusan yang satu ini. Teknik perkapalan merupakan jurusan yang akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal. Dimulai dari proses perancangan kapal, mesin kapal, navigasi kapal, perbaikan kapal, dan perawatan kapal. Namun, peminat jurusan ini di tahun 2020 menunjukkan sepi peminat. Contohnya peminat 2020 di Unhas atau Universitas Hasanuddin Makassar. Hanya 127 orang dengan daya tampung 25 orang. Sehingga peluangmu untuk masuk jurusan ini mencapai 19,69%. Begitu pula dengan peminat tahun 2020 di UI atau Universitas Indonesia. Hanya mencapai 152 orang dengan daya tampung 12 orang. Sehingga memiliki peluang 7,89%. Padahal prospek kerjanya sangat menjanjikan, mengingat Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan mobilitas transportasi laut. Lulusan jurusan ini memiliki prospek kerja sebagai arsitek perkapalan yang bertugas merencanakan pembangunan kapal dengan kisaran gaji 10 juta per bulan. Lalu, marine engineer dengan kisaran gaji 5-9 juta per bulannya. Surveyor production dengan kisaran gaji 5-10 juta per bulan. Dan instruktur pelatihan kemaritiman dengan kisaran gaji 3-5 juta per bulan. Tidak hanya itu, lulusan jurusan ini pun memiliki prospek di bidang lainnya seperti di sektor pertambangan minyak dan gas sebagai welding engineer dengan kisaran gaji 5-10 juta per bulannya. Perusahaan yang membutuhkan bagian tersebut adalah PT Pertamina, Chevron Pacific Indonesia, PT Rig Tenders Indonesia Tbk, dan lainnya. Bagaimana? Apakah sobat mulai tertarik dengan jurusan teknik perkapalan? Kedua, jurusan oseanografi. Masih berkaitan dengan laut, jurusan kali ini erat kaitannya dengan Indonesia yang merupakan negara maritim, yang 62% wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Sehingga seseorang yang ahli dalam bidang kelautan, contohnya lulusan jurusan oseanografi, akan memiliki prospek kerja yang luas dan terjamin. Apa yang akan dipelajari di jurusan ini sangatlah cocok bagi kamu si pecinta laut, karena kamu akan dituntut untuk mempelajari dan mengeksplor fenomena laut, dimulai dari fenomena fisika, kimia, geologi dalam ekosistem laut, arus laut, gelombang laut, berbagai zat kimia, dan sifat fisik yang terkandung di dalam lautan, serta semua bentuk kehidupan yang ada di laut.
Yang mau ketemu SpongeBob, bisa nih masuk jurusan ini. Mata kuliah yang akan kamu temui pun tentunya akan beragam, seperti kalkulus, fisika, kimia, komputasi oseanografi, meteorologi umum, termodinamika, geologi dasar, metode numerik oseanografi, hidrodinamika, selam dan navigasi laut, survei hidrografi, dan masih banyak lagi. Jangan mumet dulu ya sobat, karena nantinya setelah lulus, bidang pekerjaan yang dapat kamu jalani meliputi Metocean Engineer yang bertugas mengumpulkan dan meneliti data dari laut, konsultan lingkungan, teknik kelautan, coastal modeler yang akan bertugas membuat simulasi dinamika situasi yang terjadi di laut melalui komputer, sehingga pihak yang sedang berada di laut lepas dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang telah dibuat oleh seorang coastal modeler. Kemudian, kamu juga dapat menjadi manajer aquaculture, spesialis konservasi alam, sampai ahli ekologi. Kisaran gaji yang akan didapatkan dari prospek kerja tersebut dimulai dari 4,1 juta sampai 8,7 juta rupiah. Bagi kalian yang telah menetapkan hati untuk masuk jurusan ini, bisa memilih Universitas Diponegoro atau Undip, ITB atau Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Hang Tuah yang didirikan oleh TNI AL. Ketiga, jurusan Antropologi Sosial. Bagi sobat yang suka mengunjungi pameran budaya, pameran seni, atau museum yang memperlihatkan berbagai seluk-beluk kebudayaan Indonesia, maka kamu akan cocok dengan jurusan yang satu ini. Karena di jurusan ini, kamu akan mempelajari tentang manusia dan berbagai kebudayaannya. Selain itu, kamu pun akan mempelajari semua aspek kemanusiaan seperti evolusi perkembangan manusia, bagaimana manusia berpikir dan bertindak, perkembangan perilaku manusia, sampai mengamati keberagaman ras manusia. Dengan segala hal yang dipelajari di jurusan ini, maka lulusannya pun memiliki masa depan cerah dengan prospek kerja menjadi seorang manajemen SDM, wartawan, budayawan, PNS, peneliti, dosen, konsultan, sampai pegawai lead bank yang memiliki kisaran gaji dari 10 juta sampai 25 juta rupiah per bulannya. Wah, keren sekali bukan? Meski begitu, peminat jurusan ini di beberapa universitas tidak terlalu ramai seperti jurusan lainnya. Contohnya saja peminat tahun 2020 di Unhas, USU, atau Universitas Sumatera Utara, UI, Unair, atau Universitas Airlangga, sampai Universitas Brawijaya. Rata-rata hanya mencapai 260 orang saja. Bahkan peminat di Unhas hanya 94 orang saja dengan daya tampung 12 orang yang menjadikan peluang diterimanya mencapai 12,77%. Padahal menurut statistik dari Biro Tenaga Kerja Amerika, lowongan kerja untuk antropolog atau arkeolog akan meningkat 4% dari tahun 2014 hingga 2024. Bagaimana sobat? Sudah siap memilih jurusan ini sebagai pilihan terbaikmu? Keempat, jurusan Geofisika atau Teknik Geofisika. Jurusan kali ini adalah jurusan yang cocok bagi kamu yang jago dalam bidang fisika nih sobat. Apalagi jika kamu merupakan seseorang yang kritis dan tertarik untuk mengetahui segala hal yang terjadi di bumi. Tetapi bukan untuk membuat berbagai teori konspirasi ya sobat, melainkan di jurusan ini kamu akan memahami dan meneliti fenomena-fenomena yang terjadi di bumi berdasarkan metode dan kaidah fisika. Keahlian yang diperlukan saat kamu masuk di jurusan ini yaitu kemampuan berhitung, analisis, serta pemahaman yang baik akan teori-teori fisika dan ilmu alam lainnya. Hal itu merupakan fondasi awal bagi sobat untuk memahami dan mengkaji fenomena yang terjadi di bumi secara mendalam. Namun pada kenyataannya, tidak banyak yang melirik jurusan ini sebagai pilihannya seperti peminat tahun 2020 di UI yang hanya berjumlah 160 orang, lalu di UGM dengan peminat 158 orang, dan ITS yang memiliki peminat dengan 184 orang. Jumlah yang sedikit bukan?
Padahal, apabila kamu masuk jurusan ini, ketika lulus nanti akan banyak pilihan tempat bekerja dengan kisaran gaji dimulai dari 3,5 juta sampai 10 juta rupiah per bulannya. Bidang pekerjaannya meliputi staf BMKG, staf BUMN di bagian eksplorasi sumber daya bumi, teknisi minyak dan mineral, teknisi konservasi lingkungan, tenaga ahli perakiraan cuaca, staf research and development, staf Kementerian ESDM di bagian Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Pusat Penelitian Pengembangan Geologi. Kelima, jurusan manajemen transportasi. Jika kamu sudah mengetahui tentang jurusan manajemen, maka di Indonesia ada pula jurusan manajemen transportasi yang fokus pembelajarannya berbeda dengan apa yang dipelajari di jurusan manajemen. Dalam jurusan ini, nantinya sobat akan mempelajari tentang perencanaan, pengoperasian, perancangan, sampai pemeliharaan sistem transportasi laut, darat, dan udara. Selain itu, sobat akan mempelajari tentang perhitungan biaya operasional kendaraan, analisis kebijakan tarif, analisis rute transportasi yang paling efektif dan efisien untuk bahan bakar. Siapa tahu nantinya jika kamu menggeluti bidang pekerjaan ini, dapat mengurangi kemacetan yang ada di Indonesia. Jurusan yang hanya tersedia di beberapa kampus seperti ITS, Trisakti, dan UNJ ini masih kurang familiar di kalangan calon mahasiswanya. Padahal prospek pekerjaannya tidak akan pernah mati selama manusia masih menggunakan transportasi untuk keperluan sehari-hari. Contohnya saja, jika kamu lulus dari jurusan ini, nantinya kamu dapat menjadi seorang cargo agent, dosen, manajer transportasi, perencanaan transportasi udara, staf perusahaan kargo, atau staf perusahaan biro perjalanan udara. Semua bidang tersebut memiliki kisaran gaji dari 3 juta sampai 10 juta rupiah per bulannya. Jika kamu ingin gaji yang lebih dari itu, kamu dapat mencoba bidang pekerjaan sebagai konsultan manajemen transportasi udara yang memiliki kisaran gaji dari 10 juta sampai 25 juta rupiah per bulannya. Menggiurkan bukan? Keenam, jurusan teknologi hasil perikanan. Di jurusan ini, nantinya sobat akan banyak belajar mengenai teori-teori dasar perikanan dan kelautan, seperti ekologi, ichtiologi atau ilmu mengenai morfologi ikan, avertebrata air atau biota air, sosiologi perikanan, dan masih banyak lagi. Selain itu, sobat dapat mempelajari tentang bagaimana cara pengolahan hasil laut yang baik dari pasca panen sampai menghasilkan produk perikanan berkualitas tinggi yang zero waste atau ramah lingkungan, serta mempelajari tentang manajemen industri dan bisnis perikanan. Jurusan ini akan cocok bagi kamu yang ingin meningkatkan sektor perekonomian Indonesia melalui jalur perikanan. Sebab, walaupun jurusan ini cukup banyak tersebar di beberapa universitas di Indonesia, peminat jurusan ini masih terbilang sedikit, sehingga para pemuda-pemudi yang ahli di bidang ini masih belum banyak di luar sana. For your information nih sobat, di tahun 2020, peminat jurusan ini hanya sebanyak 99 orang di UGM, 160 orang di UNER, dan 264 orang di Universitas Brawijaya atau Unbrau. Sedangkan di tahun 2021, peminatnya berjumlah 70 orang di Unhas, 129 orang di Universitas Riau, dan 237 orang di Unbrau. Masih sedikit bukan? Padahal di negara maritim yang memiliki berbagai hasil laut ini, tentunya seorang lulusan teknologi hasil perikanan akan sangat dibutuhkan. Lapangan pekerjaan yang akan membutuhkan kemampuan lulusan jurusan ini diantaranya adalah instansi pemerintahan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek, perusahaan swasta, BUMN, sampai lembaga swadaya masyarakat. Untuk bidang pekerjaannya sendiri, terdiri dari staf kementerian, staf quality control, manajer aquaculture, konsultan perikanan, wirausahawan, teknisi konservasi lingkungan, sampai pendidik atau penyuluh perikanan. Kisaran gaji yang akan kamu peroleh dimulai dari 3 juta sampai 7 juta rupiah per bulannya. Ketujuh,
jurusan pengobat tradisional atau Batra. Wah, jurusan apa ya ini? Memangnya ada jurusan seperti ini di universitas? Rupanya ada dong sobat. Universitas pertama yang mencetuskan jurusan ini adalah Universitas Airlangga atau UNAIR. Jurusan ini berfokus untuk mempelajari metode pengobatan tradisional dan memfokuskan 4 keahlian bagi para mahasiswa dan mahasiswinya, yaitu akupuntur, pijat, herbal, serta nutrisi. Dalam akupuntur, hal yang akan dipelajari contohnya seperti cara menggunakan jarum akupuntur dan menggunakan teknik akupuntur berdasarkan teori-teori yang ada. Dalam pijat, kamu tidak hanya memahami bagaimana cara memijat yang benar, tetapi mempelajari teknik pijat dengan keahlian acupressure. Selain itu, jurusan ini juga erat kaitannya dalam racik-meracik obat tradisional dengan sumber tanaman asli Indonesia. Asik bukan? Nah, bagaimana dengan prospek pekerjaannya? Dengan banyak ilmu yang telah kamu pelajari di jurusan ini, jangan beranggapan bahwa kamu hanya akan menjadi tukang pijat ya sobat. Sebab kamu dapat bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, berbagai laboratorium milik swasta, klinik, rumah sakit, atau kamu dapat membuka usaha sendiri seperti membangun geria kesehatan, seperti yang dilakukan salah satu lulusan UNAIR, Alfiah Karomah, pemilik geria kesehatan Alfa Shifa. Prospek yang menjanjikan bukan? Kedelapan, jurusan rekayasa nanoteknologi. Yap, kita kembali lagi dengan jurusan yang mungkin baru pertama kali kamu dengar, yaitu jurusan rekayasa nanoteknologi. Sobat milenial semua pasti pernah mendengar nano kan? Iya nano, tapi bukan permen nano-nano ya, apalagi nano yang di film Thailand itu. Bukan. Nano yang ini merupakan bentuk teknologi paling baru dan canggih berukuran nanometer. Seberapa kecilkah nanometer itu? Nanometer memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan virus. What? Terus gimana tuh kita bisa mempelajarinya kalau ukurannya aja sekecil itu? Molekul atom dengan ukuran nanometer yang menjadi bagian terpenting dari teknologi ini dapat dilihat melalui transmission electron microscope atau TEM. Walau memiliki ukuran yang sangat kecil, namun manfaat dan potensi yang dimiliki molekul ini begitu banyak dan besar. Mengapa bisa? Contoh visualnya adalah kostum Iron Man di Infinity War yang dapat muncul tiba-tiba ketika Tony mengetuk arch reaktor di dadanya. Bukan magic, bukan sulap. Hal tersebut dapat terjadi karena jutaan molekul atom yang saling bergabung kemudian membentuk kostumnya. Hebat kan? Maka dari itu, lagi-lagi UNAIR membuat jurusan yang hanya ada satu di Indonesia, yaitu rekayasa nanoteknologi ini. Dalam jurusan ini, yang akan dipelajari ialah dasar-dasar nanoteknologi, pemahaman keilmuan nanoteknologi, prinsip nanoteknologi, serta pengaplikasian rekayasanya, dan masih banyak lagi. Dengan manfaat nanoteknologi yang terdapat di berbagai sektor seperti aplikasi pada industri farmasi dan kedokteran, industri kemasan, peralatan olahraga, industri polimer, industri baja, tekstil, keramik, pertanian dan pangan, industri air, elektronika, kecantikan, transportasi, wah banyak banget ya pokoknya sobat. Hal ini membuat prospek pekerjaannya yang sangat terjamin seperti menjadi tenaga ahli, konsultan, peneliti di lembaga riset pemerintahan, serta entrepreneur. Indonesia sendiri sudah mempunyai seorang ilmuwan nanoteknologi yang memiliki 23 hak paten dan kekayaan intelektual di bidang nano, yaitu Bapak Nurul Taufikur Rahman. Kerennya Indonesiaku ini. Bahkan menurut karirexplorer.com, gaji rata-rata untuk teknisi nanoteknologi berkisar 100,640 US dollar per tahun atau setara dengan 1.539.990.544 rupiah per tahun atau 128 juta per bulannya. Payback. Sedangkan bagi pemula digaji sebesar 58,730 US dollar per tahun atau 897.517.733 rupiah per tahunnya, kurang lebih 74 juta rupiah per bulannya.
Selain jurusan yang terbilang masih fresh di Indonesia, peminatnya di tahun 2021 pun masih belum terlalu banyak, yaitu berjumlah 198 orang dengan daya tampung UNAIR yaitu 30 orang. Tunggu apa lagi sobat? Selain jenjang karir di Indonesia yang begitu cerah, prospek kerjanya di luar negeri pun terjamin. Mantep banget deh pokoknya. Kesembilan, jurusan arkeologi. Nah, bertemu lagi dengan jurusan sosum nih sobat. Apakah di antara kalian ada yang sangat menyukai pelajaran geografi dan sejarah, juga tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bangunan-bangunan bersejarah, artefak, ataupun fosil-fosil purba? Jika kamu merupakan orang yang tertarik dengan hal-hal tersebut, layaknya karakter Steven di serial Moon Knight yang sangat terobsesi dengan segala artefak dan peninggalan-peninggalan zaman Mesir kuno, maka jurusan ini akan cocok bagi kalian. Sebab di dalam jurusan ini, kamu dapat mempelajari artefak dan benda-benda peninggalan sejarah yang berada di bawah laut, fosil-fosil hewan purba, dokumen masa lalu, dan juga mempelajari kehidupan masyarakat masa lalu yang tentunya akan tetap dibutuhkan walau saat ini sudah memasuki era modern. Gaji seorang arkeolog dengan skala internasional mencapai 23 US dollar per jamnya loh, atau setara dengan Rp351.000 per jamnya. Per jam loh ini. Tertarik nggak? Selain itu, prospek kerja lulusan arkeologi pun meliputi jurnalis arkeologi dengan gaji tertingginya mencapai 400 juta rupiah per bulan. Lalu ada tour guide, ahli antropologi, sejarawan, pengelola museum, staf di LIPI, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslitarkenas, dan lain-lain. Kisaran gajinya dimulai dari 3 sampai 8 juta per bulan. Ke-10, jurusan teknik nuklir. Berjumpa lagi dengan jurusan teknik nih sobat. Selain teknik perkapalan, jurusan teknik nuklir masih memiliki peminat yang rendah jika dibandingkan dengan jurusan-jurusan teknik yang lain. Contohnya, peminat tahun 2020 di UGM berjumlah 273 orang dan peminatnya di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 127 orang saja. Sama halnya dengan nanoteknologi, teknik nuklir atau rekayasa nuklir juga memiliki banyak manfaat. Contohnya sebagai bahan bakar atau sumber listrik yang lebih ramah lingkungan. Namun, mengingat cukup banyak kejadian besar di dunia yang diakibatkan oleh nuklir, untuk menghindari kejadian-kejadian tersebut terulang, maka para ahli di bidang ini pun diperlukan di beberapa sektor pemerintahan, seperti Badan Tenaga Nuklir Indonesia atau dikenal dengan BATAN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, serta Kementerian ESDM. Dalam perkuliahan di jurusan ini pun, nantinya kamu akan mempelajari fisika dasar dan modern, gambar teknik, kimia dasar, termodinamika, pengembangan teknologi nuklir, kewirausahaan berbasis teknik, faktor-faktor keamanan, serta keselamatan nuklir, dan masih banyak lagi. Bekal ilmu dari mata kuliah jurusan ini pun dapat dipakai di bidang perminyakan, pertambangan, sampai energi, dengan kisaran gaji dimulai dari 5 juta sampai 7 juta per bulan. Ke-11, jurusan astronomi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan kata astronomi? Ya, jurusan yang berkaitan dengan ilmu perbintangan dan alam semesta ini dapat memberikanmu prospek kerja yang menjanjikan. Contohnya saja menjadi seorang astronot yang memiliki kisaran gaji 980 juta sampai 1,27 miliar per tahunnya. Namun, untuk mencapai titik tersebut memerlukan kesabaran dan usaha yang besar ya sobat. Karena di jurusan yang hanya ada satu di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini memiliki mata kuliah berupa astronomi praktis, astrometri, astrofisika, kosmologi, astronomi deskriptif, dan astronomi stelar yang dapat sobat temui di FMIPA ITB atau kampus luar negeri ternama seperti Harvard University, Oxford University, Stanford University, hingga Cambridge University.
Sobat pun tidak perlu galau nih untuk menentukan jalan karir nantinya. Sebab di Asia Tenggara dibangun sebuah jaringan bernama Southeast Asian Networking atau ASEAN dengan Indonesia sebagai penyumbang sumber daya manusia utama melalui jurusan ini. Keren sekali bukan? Prospek kerja lulusan jurusan ini pun cukup beragam, dimulai dari astronom, analisis sistem, programmer, editor, jurnalis, sampai komunikator sains atau bekerja di lembaga pemerintahan dan lembaga penelitian seperti LAPAN, BPPT, NASA, planetarium, dan lain sebagainya. Itulah 11 jurusan yang sepi peminat dengan peluang kerja besar dan gaji tinggi di Indonesia. Setelah lihat video ini, ada nggak dari sobat yang tertarik mengambil jurusan anti-mainstream? Namun dengan visi yang jelas juga ya sobat. Jangan lupa untuk selalu menyiapkan semua yang dibutuhkan sebelum memilihnya ya. Semangat berkuliah!